Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya gue bahas perjalanan hidup dan juga kisah cinta Ninim, di video ini kita lanjut pada karakter lain yaitu Loa atau tepatnya Loelmina. Sama seperti sebelumnya, video ini akan mengandung banyak spoiler karena berasal dari light novel. Kemunculan pertama Loelmina terjadi di saat Wen mendapat lamaran pernikahan dari kekaisaran. Yang mana waktu itu, Loelmina digadang-gadang sebagai calon yang cocok bagi Wen dengan segala kelebihannya. Walau kata cocok bukanlah kata yang tepat, namun setidaknya kata tersebut akan menjadi gambaran bagaimana Loelmina beraksi sepanjang berjalannya cerita. Loelmina merupakan putri kedua sekaligus anak termuda dari kaisar kekaisaran Earthworld yaitu Zeruth. Dengan 3 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuannya, maka Loelmina berada di urutan terakhir dalam urusan politik. Namun, dirinya tumbuh menjadi gadis yang begitu mencintai negaranya, hingga memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada kekaisaran. Loelmina selalu menghabiskan waktunya untuk belajar agar dirinya dapat berguna bagi kekaisaran. Namun setelah sekian lama berjuang, sayangnya tekad Loelmina harus kandas di suatu perjamuan. Saat itu mood ayahnya memburuk karena kakak pertamanya gagal menjawab pertanyaan politik yang didapatkannya. Dan karena Loelmina mengetahui jawabannya, maka Loelmina pun memberikan jawaban yang benar kepada ayahnya. Walau hal tersebut membuat kakaknya malu, namun Loelmina tidak peduli selama dirinya berguna untuk kekaisaran. Walau ayahnya pun merasa senang, namun hal tersebut malah menjadi titik balik dalam kehidupan Loelmina. Tiba-tiba Loelmina dijauhkan dari segala urusan politik oleh semua orang. Dirinya dilarang menghadiri pertemuan politik dan semua waktu belajarnya pun dialihkan untuk pembelajaran dansa dan puisi. Yang mana hal tersebut dilakukan ayahnya yang percaya bahwa lebih baik bagi Loelmina untuk hidup seperti seorang putri biasa. Karena sebagai seorang ayah, Zeruth tidak ingin Loelmina menanggung beban negara yang begitu berat. Karena walau dirinya paham betapa berbakatnya Loelmina, namun Zeruth tidak ingin putrinya tertekan oleh kekejaman dunia politik. Sehingga Zeruth pun tidak pernah sekalipun terpikir untuk menjadikan Loelmina penerusnya. Di sisi lain, Loelmina yang terkejut pun tidak bisa melakukan apapun. Karena selain tidak bisa melawan ayahnya, tidak ada satupun orang yang bisa membantunya juga. Karena selain merasa takut, mereka pun setuju bahwa seorang gadis tidak perlu terlibat dalam urusan politik kenegaraan. Sehingga mulai saat itulah, Loelmina mulai mengunci diri di kamarnya. Dengan rasa frustasi akibat perjuangan yang sia-sia, Loelmina selalu merasa tercekik ketika melihat koleksi bukunya. Bahkan dirinya selalu melampiaskan amarah dan rasa frustasinya kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, apa yang bisa Loelmina lakukan hanyalah mengutuk dirinya yang terlahir sebagai seorang perempuan. Yang mana hal tersebut membuat kakak perempuannya tidak tahan dan menyarankan Loelmina untuk mendaftar ke akademi militer. Dengan alasan bahwa Loelmina ingin mencari calon suami, akhirnya izin pun diberikan. Karena walau seorang putri tidak bisa memilih calon suaminya sendiri, namun kaisar tetaplah seorang ayah yang begitu menyayangi putrinya. Begitu memasuki akademi, Loelmina pun memalsukan identitasnya sebagai bangsawan di pedesaan yaitu Loa Felbis. Hal tersebut dilakukannya karena ingin membuang identitas aslinya serta rasa frustasi yang telah menghantuinya selama ini. Dengan penyamarannya, Loelmina terlihat seperti seorang gadis sederhana dengan rambut pendeknya. Yang mana di kemudian hari, perhatiannya mulai terfokus pada kelompok pembuat masalah yaitu Wen. Walau belum pernah berinteraksi dengan Glenn, Strang, Wen, dan juga Ninim, namun Loelmina pun mendatanginya dengan alasan dirinya ingin mengamati mereka. Walau hanya anggota baru, namun Loelmina selalu membawa berbagai masalah dan menyeret semuanya ke dalam hal yang merepotkan. Mulai dari melawan bandit, melengsarkan bangsawan korup, berebut barang selundupan, hingga menukar lukisan milik seorang bangsawan. Yang mana waktu itu Wen lah yang paling banyak terlibat dalam setiap tingkahnya tersebut. Dan berbicara tentang Wen, sedari dulu Loelmina mengetahui identitasnya sebagai seorang pangeran. Namun walau begitu, di sisi lain Wen dan Ninim gagal mengetahui identitas asli Loelmina.
Walau mencari informasi merupakan keahliannya, namun hingga akhir Ninim gagal membuktikan apapun. Sehingga apa yang dirinya ketahui adalah Loelmina pandai menyembunyikan sifat aslinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa sifatnya mirip dengan Wen, yaitu pandai bertingkah polos, namun senang menyeret orang lain ke dalam masalahnya. Namun walau begitu, sebagai sesama gadis, hubungan antara Loelmina dan Ninim bisa dikatakan cukup dekat. Walau hanya sebagai loa, namun dirinya merasa begitu senang karena dirinya memiliki teman yang sejajar dengannya. Karena hampir mustahil bagi seorang putri untuk memiliki teman yang begitu tulus tanpa memandang gelarnya. Di sisi lain, Wen pun tidak pernah memandang tinggi Loelmina. Bahkan karena mengetahui sifat aslinya, maka Wen malah merasa kasihan kepada siapapun yang menjadi suami Loelmina kelak. Namun walau begitu, Wen tidak pernah mengabaikannya dan malah menjadi orang yang paling berpengaruh bagi Loelmina. Pertama, Loelmina selalu merasa tertarik sekaligus iri kepada Wen yang terlihat begitu bebas walau merupakan seorang pangeran. Tentu hal tersebut terjadi akibat rasa frustasinya yang disebabkan oleh kekaisaran yang begitu dicintainya. Yang mana hal tersebut dipahami oleh Wen yang menyadari bahwa Loelmina dilarang melakukan sesuatu hanya karena merupakan seorang gadis. Dan hal tersebut terbukti pada kejadian kedua, di mana Loelmina meminta bantuan Wen secara langsung. Walau waktu itu Wen menolak dan melayangkan lawakan, namun pada akhirnya Wen menyarankan Loelmina untuk memulai perang. Dan sama seperti di video sebelumnya, Wen menekankan bahwa dasar permasalahan Loelmina adalah ideologi yang beredar. Karena ideologi merupakan ciptaan manusia, maka Loelmina hanya perlu menjadi manusia yang dapat mengubahnya. Dengan mengumpulkan orang yang sependapat, maka Loelmina bisa memulai perang dan mengubah ideologi tersebut. Walau dapat berakhir dengan kematian, namun Loelmina bebas memilih mengenai apa yang akan mati dari dirinya. Apakah tubuhnya atau jiwanya yang akan terus menderita sepanjang masa hidupnya. Walau telah mendengar saran yang mengejutkan, namun Loelmina lebih terkejut lagi ketika Wen rela menawarkan bantuan kepadanya. Waktu itu Wen meminta Loelmina bekerja keras agar dapat memojokkannya hingga dirinya terpaksa membantu. Walau seakan menantang, namun Wen mengatakan hal tersebut karena dirinya belum mengetahui identitas asli Loelmina. Sehingga di masa depan nanti Wen akan direpotkan oleh janjinya tersebut. Selain itu, akhirnya Loelmina pun menjadikan peristiwa tersebut sebagai momen terpenting di dalam hidupnya. Karena selain telah diberi tuntunan, di saat itu pula Loelmina pun melabuhkan hatinya kepada Wen. Karena bagaimanapun juga, mendapat seorang pria yang dapat memberikan cahaya di tengah kegelapan merupakan impian bagi setiap gadis. Sehingga semenjak saat itulah Loelmina mulai menjadikan Wen sebagai obsesinya. Singkat cerita, Loelmina pun harus kembali ke kehidupan aslinya setelah masa-masa sekolah berakhir. Walau tidak terlalu banyak menampakkan diri, namun banyak pria yang terpikat dengannya seiring berjalannya waktu. Dengan paras cantik dan suara yang begitu indah, banyak orang yang menyebut Loelmina lebih menakjubkan dibanding seorang dewi. Dan dengan statusnya sebagai seorang putri yang belum menikah, maka Loelmina pun menjadi sasaran lamaran dari berbagai bangsawan. Dan dari sekian banyaknya yang melamar, Geralt menjadi salah satu yang paling merepotkan. Dengan kesadaran diri yang begitu rendah, Geralt terus mendekati Loelmina walau selalu diabaikan. Namun lama-kelamaan rasa suka Geralt pun berubah menjadi kebencian, sehingga hal tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari. Mengesampingkan Geralt, lamaran yang diterima Loelmina pun semakin menumpuk ketika ayahnya jatuh sakit. Bagai sebuah berlian yang dibeli dengan barang murahan, banyak orang yang berniat menjadikan Loelmina sebagai alat politik. Bahkan ketiga kakak laki-lakinya pun mulai memandang Loelmina sebagai sebuah hadiah dalam persaingan politik mereka. Sebagai gambaran, waktu itu kaisar atau ayahnya terkena suatu penyakit yang cukup serius. Yang mana masalahnya adalah hingga saat itu dirinya belum menunjuk siapa yang akan menjadi penerusnya. Karena walau memiliki 3 putra, kaisar merasa tidak puas karena ketiga putranya telah gagal mengikuti langkahnya. Dan ketika kondisinya membaik, kaisar malah meluapkan segala kekecewaannya terhadap seluruh anak-anaknya. Pertama, dirinya kecewa kepada pangeran pertama yang gagal menyatukan istana walau telah mendapat banyak dukungan.
Di sisi lain, Kaisar pun kecewa dengan kedua pangeran lainnya yang gagal menggulingkan pangeran pertama. Sehingga dengan kekecewaannya, Kaisar pun menolak menunjuk penerusnya dan hal tersebut mengakibatkan kekacauan ketika dirinya meninggal dunia. Tanpa ada penerus resmi, ketiga pangeran pun berselisih sementara posisi Loelmina semakin memburuk. Karena walau dirinya memiliki hak untuk menjadi kaisar selanjutnya, namun tidak ada satupun orang yang mendukungnya. Dan Loelmina kembali dibanjiri lamaran pernikahan. Tiba-tiba dirinya mendapat kabar mengenai Wen yang sedang mencari calon istri. Dan dengan bantuan Vishay yang telah menjadi asistennya, akhirnya Loelmina pun berhasil pergi ke Natra walau harus dikawal pengikut kakaknya. Yang mana kedatangan Loelmina ke Natra berhasil menciptakan banyak rumor aneh. Ada yang menyebut bahwa Wen telah memiliki hubungan tersembunyi dengan Loelmina semenjak di kekaisaran dulu. Dan bahkan ada juga orang yang heboh dengan topik cinta segitiga yang akan terjadi di antara Wen, Ninim, dan juga Loelmina. Begitu sampai ke Natra, Loelmina pun tampak lebih dewasa dengan rambutnya yang lebih panjang. Selain itu dengan opainya yang sedang-sedang saja, entah mengapa Loelmina menggunakan pakaian yang memperlihatkan perutnya. Padahal Natra sendiri dikenal sebagai wilayah yang begitu dingin. Walau lamarannya tidak 100% palsu, namun Wen tetap menolak karena menikahi Loelmina sama dengan suatu hukuman baginya. Namun walau begitu, setidaknya Loelmina bisa sedikit bersantai selama berada di Natra. Karena selain dirinya bisa mengganggu Ninim, Loelmina pun berharap bahwa lamarannya dapat membuat Geralt dan siapapun yang mengincarnya menyerah. Selain itu, Loelmina kembali teringat dengan janji Wen dahulu, walau dirinya yakin Wen sendiri telah melupakannya. Singkat cerita, Loelmina pun berhasil menyeret Wen ke dalam permasalahannya dengan menggunakan Ninim. Waktu itu dirinya meminta Wen untuk membantunya menjadi kaisar dan mengalahkan Marquis Angedul. Sementara kekaisaran berada di ambang perang saudara, Marquis Angedul sedang merencanakan pemberontakan dan penangkapan Loelmina. Namun karena Loelmina sedang berada di Natra, maka Marquis Angedul akan menginvasi Natra yang baru saja berperang. Sehingga invasi tersebut dapat membuat Wen tersudutkan ke wilayah barat di mana Ninim akan dianggap sebagai seorang budak. Walau telah mengorbankan diri sebagai umpan, namun nyatanya Loelmina membawa masalah besar bagi Natra, yang mana hal tersebut menjadi semakin kacau ketika akhirnya Geralt datang ke Natra. Walau sebelumnya rasa suka Geralt telah berubah menjadi kebencian, namun kebencian tersebut langsung saja hilang ketika melihat surat jebakan Wen. Dan karena sifat dangkalnya tersebut, akhirnya Geralt malah mati konyol dan membawa masalah baru bagi Natra. Namun karena segala hal tersebut terjadi akibat berbagai ulahnya, maka Loelmina pun memilih untuk menyerah. Tanpa memiliki pilihan lagi, Loelmina sempat menawarkan tubuhnya walau Wen menolak. Namun walau begitu, pada akhirnya Wen menyelesaikan segalanya dan menyelamatkan Loelmina sekali lagi. Yang mana dengan kemenangan tersebut, Loelmina pun mendapat kekuatan baru dengan Marquis Angedul yang bergabung ke dalam fraksinya. Dan dengan kekuatan untuk bergabung ke dalam ajang perebutan tahta, maka Loelmina pun lebih memilih untuk mengejar mimpinya dan menunda pernikahannya dengan Wen. Namun walau begitu, nyatanya Loelmina sedikit kecewa dengan keputusannya sendiri, karena semenjak awal dirinya memang menyukai Wen dan selalu berpikir bahwa akan menyenangkan apabila dirinya bisa menikahinya. Yang mana perasaan tersebut dapat dibaca dengan mudah oleh Ninim semenjak sekolah dulu. Selain itu, Loelmina pun sadar bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Ninim dalam perebutan hati Wen. Karena tanpa statusnya, Wen tidak akan sekalipun melirik Loelmina berkat keberadaan Ninim di sampingnya. Bahkan hingga saat ini pun, Loelmina sadar betul bahwa Wen hanya menganggapnya sebagai gadis yang merepotkan. Sehingga Loelmina pun bertekad untuk menjadi orang yang spesial bagi Wen dan dapat bergabung ke dalam dunia kecil di mana Wen dan Ninim berada. Yang mana uniknya, waktu itu Ninim sendiri mendukung impian tersebut sebagai seorang temannya. Dan ketika akan pulang, perasaannya pun semakin menguat ketika Wen ternyata masih mengingat janjinya. Namun hal tersebut membuatnya kembali tersadar bahwa segala sesuatu yang dikatakan Wen semata-mata hanya karena Ninim. Wen rela melawan satu benua hanya untuk Ninim dan bukan dirinya.
sehingga perjuangannya untuk menjadi kaisar dan istri Wen pun menjadi hal yang cukup berat. Namun setidaknya Loelmina pun berencana untuk melawan setiap musuh Wen, tepat seperti apa yang telah dilakukan Wen untuknya. Singkat cerita, Loelmina berhasil membangun fraksinya dikala Wen terus memperlebar sayap di barat. Dengan merekrut orang yang peduli pada masa depan kekaisaran, Loelmina berhasil membangun fraksi yang bersifat patriot, yang mana dengan keinginan untuk menghentikan perang saudara kakaknya, fraksi Loelmina pun dikenal sebagai pihak yang netral. Namun untuk saat ini, fraksinya menjadi yang terlemah dibandingkan ketiga fraksi kakaknya. Dengan memanfaatkan fraksinya, Loelmina pun akhirnya menciptakan masalah baru ketika mengadakan pertemuan antar pangeran. Dengan Demetrio sebagai anak tertua, Barlots yang didukung militer, dan Manfred yang didukung orang kaya, Loelmina berencana untuk mengakurkan mereka bertiga demi mendongkrak popularitasnya. Dan untuk masalah kali ini, yang menjadi korban adalah Valanya yang datang menggantikan Wen. Permasalahan terjadi akibat Loelmina yang ingin Valanya menyatakan dukungan Natra kepada fraksinya, yang mana hal tersebut membuat Valanya terlibat masalah dengan pangeran pertama setelah Loelmina menyeretnya kepada ketiga kakaknya tersebut. Yang mana akibat permasalahan tersebut terjadi dua hal yang menimpa Valanya. Pertama adalah percobaan pembunuhan, dan kedua adalah lamaran pernikahan yang diajukan Demetrio. Walau memberikan lamaran, namun tujuan utama Demetrio hanyalah membalas dendam dan bukan untuk alasan politik. Demetrio berniat untuk menyiksa Valanya hingga hancur dan membuangnya apabila dianggap mengganggu. Walau hal tersebut terjadi akibat Loelmina, namun Loelmina sendiri tidak bisa berbuat apapun. Walau sempat berkontribusi dengan menggunakan alasan pernikahannya, namun yang menyelesaikannya tetaplah Wen dan juga Ninim. Dan belum selesai sampai di sana, acara yang diselenggarakan Loelmina pun berubah menjadi bencana bagi Wen dan juga seisi warga kota. Mulai dari Wen yang difitnah meracuni Demetrio, pertarungan pasukan pangeran kedua dan ketiga, hingga kedatangan pasukan Levetia. Dan sama seperti sebelumnya, Loelmina hanya bisa membantu sementara Wen dan Valanya lah yang menyelesaikan masalah. Dan di akhir, Loelmina bersama pangeran kedua dan ketiga malah sepakat untuk menyalahkan Demetrio atas segala hal yang terjadi. Walau terdengar kejam, namun seperti itulah politik, di mana setiap pihak yang terlibat akan saling mengutamakan tujuan dan harga dirinya masing-masing. Berlanjut pada 2 tahun setelah kematian Kaisar, akhirnya perang saudara antara pangeran pun meletus. Setelah Demetrio mengumumkan upacara penobatannya secara sepihak, Barlots dan Manfred pun mulai mengerahkan pasukannya masing-masing untuk bertarung. Walau Loelmina bertingkah seperti pihak yang netral, namun sebenarnya Manfred mengetahui niat aslinya. Namun karena Loelmina memberikan bantuan kepada pasukannya, maka Manfred pun lebih memilih untuk diam. Dan mengesampingkan Manfred, waktu itu Loelmina berencana untuk menjatuhkan 4 pihak sekaligus, yaitu fraksi Demetrio, Barlots, Manfred, dan bahkan Natra. Loelmina berambisi menjatuhkan Natra yang telah memiliki pengaruh besar di barat, yang mana hal tersebut membuat kekaisaran yang sedang terpecah belah menjadi begitu terancam. Dan karena itu, Loelmina pun sengaja menjebak Wen agar tergabung dengan fraksi Demetrio yang sudah pasti kalah. Namun apabila rencananya gagal total, waktu itu Loelmina berniat untuk kembali membahas pernikahannya dengan Wen. Singkat cerita, Loelmina pun berhasil menjebak Wen dan pertempuran antar pangeran pun berakhir dengan kacau. Dengan ribuan korban dari berbagai pihak, Loelmina berhasil menjadi satu-satunya fraksi yang tidak mengalami kerugian berat. Yang mana setelah bertarung dengan satu sama lain, fraksi Demetrio kehilangan pasukannya, sementara Manfred dan Barlots harus mundur akibat pemberontakan yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Dan begitu yang tersisa hanyalah Demetrio dan Wen, Loelmina pun melancarkan aksi terakhirnya untuk menjatuhkan mereka berdua. Dengan berbekal buku harian ibu Demetrio yang telah meninggal, Loelmina berhasil menghilangkan hak Demetrio yang nampaknya bukanlah anak kandung kaisar. Walau memasang wajah sedih, namun semua orang tahu bahwa Loelmina hanya berakting. Namun tidak lama Loelmina pun dengan panik berusaha merebut Demetrio yang sempat diajak berdiam di Natra. Waktu itu Loelmina takut Wen akan menyerahkan Demetrio ke barat, sehingga aliansi Natra dan barat menguat sementara kekaisaran semakin terancam.
Dan akhirnya semuanya selesai ketika Demetrio menyerahkan fraksinya dan memerintahkan Loelmina untuk menjadi kaisar. Namun Loelmina harus menerima Wen ke dalam fraksinya dan Wen sendiri diminta untuk memberi mimpi buruk kepada Loelmina. Sehingga walau dirinya berhasil menjatuhkan ketiga kakaknya, Loelmina tetap gagal menjatuhkan Wen. Karena kini bahkan dirinya harus dihantui oleh Wen yang mendapat permintaan untuk mengganggu kehidupannya. Yang mana peristiwa tersebut menjadi momen di mana Loelmina resmi mengajukan diri sebagai kandidat kaisar selanjutnya. Walau kekuatannya semakin besar, namun hal tersebut malah menciptakan masalah baru bagi Loelmina. Pertama, fraksi patriotnya merasa Loelmina telah berkhianat karena malah ikut berperang. Lalu orang-orang dari fraksi Demetrio pun merasa tidak puas karena mereka hanya dipaksa untuk bergabung. Selain itu, parahnya segala hal yang telah dilakukan Loelmina malah membuatnya kembali ke titik awal. Karena masih banyak yang meremehkannya, maka Loelmina kembali kebanjiran lamaran pernikahan. Karena dengan jatuhnya ketiga pangeran, maka orang-orang berpikiran dapat menjadi kaisar dengan menikahi Loelmina. Mengesampingkan hal tersebut, aksi terakhir Loelmina pun terjadi di kala Wen kembali berurusan dengan Levetia. Walau tidak beraksi bersama, namun Loelmina berhasil menyelamatkan hubungan Natra dan kekaisaran yang hampir saja terputus akibat Levetia. Sebagai gambaran, waktu itu terjadi dua hal penting di dalam cerita. Pertama adalah Wen yang dituduh membunuh Tigris yang tewas di depannya. Dan kedua adalah penyerangan Kafarin ke kota Meltars. Waktu itu Wen melakukan hal yang begitu kejam demi menyelamatkan diri dari tuduhan pembunuhan. Tanpa ragu, Wen memfitnah Loelmina sebagai iblis kekaisaran yang menjadi dalang pembunuhan Tigris. Walau memfitnah heroin merupakan suatu hal yang kejam, namun sekali lagi politik tetaplah politik. Di mana Wen harus mendahulukan dirinya sendiri walau harus mencoreng nama Loelmina dan juga kekaisaran. Di sisi lain, Loelmina mempersiapkan 5.000 prajurit di perbatasan Natra seakan ingin melakukan invasi. Karena dengan hal tersebut, maka Wen bisa menangguhkan permintaan Levetia untuk memutus hubungannya dengan kekaisaran. Sehingga sekali lagi Loelmina pun berhasil menyelamatkan kekaisaran dari berbagai ancaman barat. Walau hingga saat ini posisinya begitu berada di atas angin, namun karena cerita masih berjalan, maka Loelmina harus mengalami atau bahkan menciptakan masalah lainnya. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, Loelmina menjadi heroin yang paling aktif dalam urusan mengejar mimpinya. Berbeda dengan Ninim yang akan selalu melakukan apapun demi Wen, Loelmina sendiri akan melakukan apapun demi tujuan dan juga kekaisarannya. Yang mana tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukannya dengan mudah, berhubung dirinya bukanlah heroin serba bisa. Namun dengan tekad dan hasil belajarnya, Loelmina berhasil tumbuh menjadi seorang gadis cerdas yang begitu tajam. Sehingga dengan kecerdasannya tersebut, Loelmina dapat menyusun strategi dan juga tipu muslihat dengan begitu baik. Bahkan di suatu kesempatan, pernah dikatakan bahwa Loelmina merupakan salah satu pencipta strategi terbaik selain Wen. Sehingga Loelmina dan Wen bisa disebut bagai dua api yang siap melahap satu sama lain. Yang mana apabila sampai bertabrakan, maka salah satu api tersebut akan memakan api lainnya dan menjadi lebih besar. Dan gambaran tersebut bisa saja menjadi nyata apabila Wen dan juga Loelmina akhirnya saling menghancurkan. Apabila Wen menang, maka Loelmina akan kembali mengajukan lamarannya. Sementara apabila dirinya yang menang, maka terdapat kemungkinan Wen akan meminta perlindungannya. Namun walau begitu, sayangnya keberuntungan Loelmina tidaklah sebaik Wen. Berbeda dengan Wen yang dapat menyelesaikan masalah dengan kesalahpahaman, Loelmina justru hanya akan mendapat masalah baru apabila terjadi kesalahpahaman. Selain itu, umumnya Loelmina mendapat kekuatan baru bukan karena suatu kesepakatan, melainkan dengan penaklukan seperti apa yang dilakukan kaisar terdahulu. Mengesampingkan hal tersebut, hubungan Loelmina dengan karakter lain pun tidak bisa dibilang bagus. Pertama, kisah cintanya sama sekali tidak berkembang dan bahkan hubungannya dengan Wen lebih pantas disebut rival. Walau berkali-kali Loelmina ingin membuat dirinya setara dengan Wen, namun hal tersebut malah membuat karakternya terbebani dengan beban kekaisaran. Karena seiring berjalannya cerita, perkembangan Wen yang terlalu pesat selalu membuat Loelmina semakin tertinggal. Dan karena kisah cintanya baru akan berjalan ketika telah setara dengan Wen,
maka hubungannya dengan Wen hanya akan berubah sedikit demi sedikit hingga dirinya berhasil mencapai tujuannya. Hal tersebut berlaku pula bagi Ninim yang hingga saat ini hanya menganggap Loelmina sebagai pemimpin kubu sebelah. Walau terdapat masa-masa sebagai teman, namun kebanyakan dirinya akan memperlakukan Loelmina dengan begitu dingin. Bahkan karena hal tersebutlah, Loelmina pun menjadi heroin yang paling sering dihujat oleh Wen dan juga Ninim. Dan parahnya lagi, Loelmina berada di peringkat teratas gadis yang tak direstui Valanya untuk menjadi istri Wen. Karena dengan kejamnya, Loelmina pernah mempermainkan dirinya yang ingin menjauh dengan menggunakan kisah Wen di akademi. Sehingga kesannya sebagai gadis yang licik pun sudah tersemat di pikiran Valanya. Mengesampingkan segala tingkahnya, perlu kita ingat lagi bahwa Loelmina pun masihlah seorang gadis remaja. Dengan kurangnya pengendalian diri, Loelmina tidak bisa menghilangkan sifat buruk dan juga kekanak-kanakannya. Seringkali Loelmina menyesali keputusannya yang didasari atas kenaifannya sendiri. Yang mana contohnya saja Loelmina tidak bisa berhenti mengeluh ketika menyadari bahwa berpolitik merupakan hal yang begitu menyebalkan. Bahkan ketika mulai lelah, Loelmina pun sering terpikir untuk menyerah dan lebih memilih untuk menikah saja. Sehingga tidak jarang dirinya pun diomeli Vise akibat berbagai tingkah dan sifatnya. Pernah Vise mengomelinya karena terus mengucap kata tidak pantas. Pernah juga karena kerakusannya. Dan bahkan pernah juga kebiasaannya untuk menggunakan pakaian yang begitu memperlihatkan perutnya. Entah karena ingin memamerkan tubuhnya atau apa, yang pasti Loelmina begitu menyukai pakaian tersebut walau selalu membuatnya kedinginan. Karena di sela-sela pekerjaannya, Loelmina seringkali berwisata dan juga mengunjungi berbagai rumah makan hingga lupa diri. Bahkan pada suatu saat, dirinya sengaja mendatangi kafe langganannya ketika masih bersekolah. Dengan alasan nostalgia, Loelmina memesan semua menu yang tersedia di sana. Bahkan ketika perutnya sudah penuh, Loelmina masih memiliki perut lainnya untuk makanan manis seperti kue. Sehingga waktu itu Vise sampai-sampai menatap Loelmina seperti seorang babi yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Karena ketika berat badannya naik, Loelmina akan kembali mengeluh dan memprotes hasil dari tingkahnya sendiri. Mengesampingkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa Loelmina begitu membenci rasa pahit. Bukan hanya untuk makanan dan minuman seperti kopi, Loelmina pun sangat anti dengan yang namanya obat. Sehingga dirinya akan memberontak seperti anak kecil apabila akan diberi obat. Selain tingkahnya, Loelmina pun masih memiliki insting dasarnya sebagai seorang gadis. Walau dengan segala kemandiriannya, Loelmina tetap memerlukan sosok yang dapat melindungi dan juga menuntunnya. Sehingga tidak perlu heran apabila dirinya jatuh cinta hanya karena Wen memberikan saran kepadanya. Namun mengesampingkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini Loelmina harus menanggung beban yang berat. Setelah tekadnya dihancurkan oleh ayahnya, Loelmina harus berjuang sendirian tanpa ada satupun orang yang setara dengannya. Walau terdapat Vise di sampingnya, namun Vise hanyalah seorang bawahan yang tidak akan pernah mau menempatkan dirinya sejajar dengan Loelmina. Sehingga dengan alasan itulah, Loelmina selalu merasa cemburu ketika melihat Ninim yang selalu ada untuk Wen. Walau hanya seorang ajudan dan juga Flam, namun Ninim selalu ada untuk Wen dan begitu pun sebaliknya. Sehingga tidak perlu heran apabila Loelmina begitu senang mengganggu Ninim karena rasa kesepian yang dimilikinya. Karena selain masalah teman, Loelmina pun tidak begitu akrab dengan kakak-kakaknya. Sehingga rasanya tidak terlalu berlebihan apabila Loelmina disebut telah banyak menanggung beban sendirian. Dengan demikian selesai sudah video pembahasan Loelmina Earthwood yang masih belum berhasil menjadi kaisar. Walau telah melakukan apapun termasuk melawan pria yang disukainya, namun Loelmina belum bisa menjadi kaisar selama si author belum merestuinya. Walau kisahnya tidak seindah dan strategis Ninim, namun setidaknya perjuangannya untuk mencapai mimpinya patut diacungi jempol. Karena bagaimanapun juga, Loelmina hanyalah seorang gadis naif yang selalu berusaha untuk melawan musuh-musuhnya sendirian. Walau segala tingkahnya dapat membuat masalah bagi banyak orang, namun setidaknya Loelmina berhasil melangkah cukup jauh walau hanya perlahan-lahan. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!